bersama saya Desmond dulu. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana membuat sebuah CRUD menggunakan VB.NET dan MySQL. Jadi teman-teman sebelumnya sudah pernah saya buat video tutorial bagaimana mengkoneksikan database antara VB.NET dan MySQL. Jadi teman-teman silakan dulu tonton videonya, silakan lihat link di deskripsi ya. Jadi sekarang kita akan coba membuat sebuah database terlebih dahulu. Namun teman-teman siapkan dulu SAMPP-nya, silakan diaktifkan ya. Silakan diaktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Ini berfungsi untuk membuka PHP-admin atau MySQL-nya teman-teman. Dan siapkan juga ODBC koneksinya teman-teman. Silakan sesuaikan dengan bit Windows Anda, baik itu 32 bit dan 64 bit ya teman-teman. Oke, di sini udah saya siapkan ODBC MySQL ODBC 351 ya teman-teman. Oke, kita coba aktifkan, udah aktif ini. Tapi teman-teman perlu ketahui, port yang di sini 83. Pastikan port yang punya teman-teman biasanya default yang punya SAMPP ini 80. Kebetulan ini bentrok sama SQL Server, jadi saya ubah portnya jadi 83. Oke teman-teman, silakan kita buka Chrome ya. Saya buat di sini. Jadi saya buat 83 di sini .283. Oke. Langsung diarahkan ke dashboard seperti ini teman-teman. Silakan klik PHP-admin. Silakan klik database ini teman-teman. Dan kita buat nama database-nya terserah teman-teman, yang pastinya teman-teman nanti paham pas buat koneksinya. Kita buat nama database-nya CRUD ya. Oke. Silakan di-create. Oke. Sekarang kita udah berhasil membuat sebuah database. Sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel. Jadi sekarang kita akan coba buat kolomnya 3 aja. Teman-teman biar simpel ya. Kita buat tabelnya tbl biodata. Akan di Go teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan coba membuat nama filenya. Kita buat di sini kode. Ini bebas huruf besar atau huruf kecil pun bisa teman-teman. Kita buat di sini nama dan kita buat alamat. Kita buat 3 field aja biar mudah teman-teman memahaminya. Kita buat di sini varchar, habis itu sama juga. Kita buat di sini panjangnya sekitar 50-an atau kita buat 100. Sekarang kita buat di sini 50 aja. Ini kita buat auto increment teman-teman. Silakan diklik yang di sini, kita geser. Ini silakan dicentang ini. Oke, silakan di go. Habis itu setelah ini siap di setting sesuai seperti ini, baru di save. Oke, jadi deh satu tabel. Oke, silakan lihat strukturnya. Oke, kita udah berhasil membuat sebuah database dan tabel. Sekarang kita akan coba mengetes apakah koneksi ini berhasil. Kita akan coba buat ODBC-nya terlebih dahulu teman-teman. Silakan klik yang di sini di start ODBC, silakan di add. Habis itu pilih yang MySQL ODBC 351. Oke. Sekarang kita buat nama ODBC-nya ya. Kita buat di sini CRUD. Ini bebas kita buat. Habis itu ini standarnya localhost. Habis ini biasanya usernya root ya. Tapi tergantung teman-teman, kalau udah ada usernya silahkan masukkan dan passwordnya silahkan masukkan. Tapi di tutorial ini saya abaikan aja. Ini saya pilih yang CRUD. Kita tes. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Silahkan di-OK-kan, di-OK-kan. Oke, sekarang kita akan buat project ya. Kita akan coba isi dulu data di sini satu aja. Kita buat di sini, Desmond dulu. Saya buat di sini jalan Medan. Saya buat di sini nama job. Oke, silakan di go. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada kodenya otomatis di generate ya teman-teman, karena kita buat auto increment. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke VB
Visual Basic ya. Ini bebas teman-teman, kalau 2008, 2015 atau di atas 2010 bisa teman-teman ikuti tutorial ini. Nggak mesti harus 2010. Silakan di New Project. Jadi kalau teman-teman nggak muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa ke sini ya, New dan Project. Oke. Sekarang kita buat New Project-nya. Oke, ini diabaikan di Visual Basic. Sekarang kita akan arahkan, ini saya abaikan aja, saya buat namanya CRUD. Oke, di-oke-kan teman-teman. Oke, silakan ditunggu. Setelah kita buat, akan muncul form seperti begini. Formnya seperti begini, teman-teman. Oke, setelah muncul tampilan seperti begini, sekarang kita akan coba buat form, ya. Kita buat di sini formnya. VRM index. Oke, silakan di-add. Oke, teman-teman, ini tujuan yang kita buat karena kita akan coba membuat menu bar di sini atau menunya. Jadi nanti form ini di-load ke dalam ini, ya. Jadi nanti kita akan terus belajar bagaimana membuat sebuah login. Jadi kita pakai project-project ini aja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngulang dari awal. Jadi teman-teman bisa tinggal ikuti video ini, langsung jadi deh. Kalian bisa buat login, bagaimana mengenerate sebuah angka otomatis, ya, kode otomatis. Jadi sekarang kita akan fokus ke bagian CRUD-nya dulu, teman-teman. Silakan di sini, kalau kita F5 atau di start-kan, teman-teman, maka form yang muncul itu dia form 1. Oke, dia form 1. Jadi kita pengen yang kita tampilkan di sini form indeksnya. Oke, caranya teman-teman, silakan diklik yang di project CRUD. Habis itu di sini klik yang ini, teman-teman. Oke, silakan yang di startup form ini, silakan pilih form index. Oke, kalau kita start lagi, otomatis yang tampil form index. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba memodifikasi indeksnya. Oke, sekarang kita buat desain start position di center screen. Habis itu kita buat form state-nya jadi oke. Kalau misalkan dijalankan, dia full screen. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba buat menunya. Silakan cari di toolbox ini teman-teman, menu strip. Oke, sekarang kita buat di sini master. Kita buat di sini master. Silakan diperbesar ini teman-teman. Silakan dicari yang bagian fontnya. Silakan dibuat size-nya 12. Oke, sekarang kita akan coba panggil ya form 1 ini, tapi di form CRUD ini. Oke, double klik yang bagian CRUD-nya. Kita akan coba panggil. Oke, silakan dijalankan lagi. Oh, salah. Bukan indeks ya. Form 1. Oke, salah kita. Form 1. Oke, kita coba jalankan. Kalau kita klik ini, teman-teman, dia muncul seperti ini. Kalau kita klik sini, hilang. Kita kepengen dia form 1 itu berada di dalam form indeksnya gitu, teman-teman. Sekarang kita akan coba kembali ke form index, klik kanan, view designer. Silakan klik formnya. Oke, teman-teman, silakan cari yang bagian kontainernya, silakan di true. Oke. Sekarang kita akan modif CRUD, klik kanan, di add, di Windows Form. Kita buat di sini form CRUD. Oke.
buat di sini center screen. Oke. Sekarang kita akan kembali ke index, klik kanan, view designer, klik CRUD-nya. Oke, sekarang udah kita berada di sini di form CRUD. Sekarang kita cari form CRUD, so form CRUD MIDI parent. Oke, silakan dijalankan. Oke, kalau teman-teman perhatikan, pas kita klik ini muncul di dalam ini, ya. Jadi bisa kita mainkan di sini di dalam, bisa kita timpa-timpa formnya gitu teman-teman. Itulah tujuannya dibuat kayak gini. Kalau misalkan kita akan coba menampilkan di start tadi, yang di bagian sini. Oke, kita coba form 1, so dialog. Kita coba pakai ini. Kalau misalkan kita klik root, otomatis bisa kita pilih lagi. Kalau misalkan kita klik yang ini, otomatis kita nggak bisa klik ngapa-ngapain, nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi. Ini kita sesuaikan berdasarkan kondisi ya teman-teman. Kalau misalkan banyak form yang kita buka dalam satu aplikasi itu, lebih disarankan kalau kita gunakan yang pakai ini. Di dalam form masih ada formnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan fokus ke CRUD ya teman-teman. Kita kembali ke CRUD. Oke, kita buat sederhana aja. Kita ganti yang indeksnya form CRUD. Sekarang kita akan cari label. Oke, teman-teman. Oke, kita cari buat dulu. Fontnya 12. Habis itu kita buat di sini. Oke, 2 aja. Sekarang kita ganti ini nama, kita buat di sini alamat. Oke, silakan cari text box-nya teman-teman. Text box cari. Nah, oh ini. Di text box ini teman-teman silakan diatur dulu font size-nya. Kita buat di sini samain aja lah ya, 12. Oke. Kita pinjamkan. Untuk mengkopinya silakan tekan Ctrl baru tarik. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kita kepengen yang alamat ini ya, dia agak lebar ya. Jadi caranya silakan klik dulu text box-nya. Silakan yang ada tanda panah sebelah sini, silakan diklik dan silakan centang yang multiline-nya dan tarik ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita butuh button ya. Button kayak gini seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita butuh yang data grid view-nya. Silakan dimasukin kemari. Oke, kita buat simple aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham lah. Oke, kita tarik ke bawah. Kamu tarik ke samping lagi silakan. Oke, formnya kurang lebih seperti ini. Ini kita besarkan lagi buttonnya. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, kalau dapat formnya seperti ini silakan ditahan kontrolnya. Oke, kurang ini dulu ya. Sekarang kita akan coba buat di sini button 1 kita buat sebagai tambah, button 2 kita buat sebagai simpan, button 3 kita buat sebagai edit, button ini kita buat sebagai hapus. Oke.
Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita akan namain setiap text box ini dan data review dan buttonnya. Tujuannya biar nanti pas pengkodingan kita nggak bingung setiap name atau perwakilan dari setiap event ini. Jadi kita mulai dulu dari text box. Ini label kita abaikan, kita nggak usah namain ya, karena nggak kita gunakan di coding. Sekarang kita akan coba di name-nya ini kita buat txt. Kita awalin kalau dia text box berarti txt nama. Habis itu txt alamat. Habis itu untuk tabelnya dan reviewnya kita buat aja tabel 1 gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham. Untuk buttonnya kita buat button 1, jadi kita buat btn 1 gitu aja, atau btn simpan. Tujuannya nanti pas coding bisa kita tahu fungsi dari setiap button ini. Ini coding ini untuk ini gitu teman-teman. Oke, kita buat di sini btn. Ini terserah bebas ya teman-teman. Pastinya nanti orang teman-teman pas pengkodingan paham dari setiap name dari setiap button itu. Kan kita buat di sini btn tambah, kita buat sini btn simpan. Oke, btn edit, btn hapus. Oke, silakan. Kalau kita jalankan teman-teman, kita klik root. Oke, formnya udah berhasil didesain, namun kita nggak bisa nyimpan, nggak ada gunanya ya. Ini cuma sebatas desain. Oke, udah berhasil desain teman-teman. Sekarang kita akan coba buat koneksinya biar bisa kita masukkan database kita atau kita tampilkan database kita ke project kita teman-teman. Caranya silakan diklik di project ini atau di CRUD ini. Silakan teman-teman buat di sini modul. Ini nama modulnya abaikan aja, bebas. Jadi teman-teman bisa ditonton dulu video yang kemarin-kemarin yang udah saya upload ya tentang koneksi. Sama aja teman-teman. Jadi sekarang kita import dulu. Import sistem data ODBC. Oke. Kalau udah ini teman-teman, silahkan kita buat public-nya. Oke, saya copy aja teman-teman biar cepat. Habis itu saya buat sub koneksinya. Oke, kita handle dulu. Oke teman-teman. Oke, kita copy aja teman-teman. Ini saya jelaskan dulu codingnya. Ini fungsi ini nanti kalau misalkan kita gunakan di form CRUD, kita nggak perlu lagi membuat koneksi ulang ya. Jadi kita cuma hanya manggil function yang udah kita buat dari sini atau yang udah kita buat di modul ini ke CRUD ini. Jadi kan di CRUD ini kan banyak ini kita eksekusi database. Kita di sini menggunakan, kita harus connect ke database. Ini kita harus connect ke database sampai ke data graph ini kita harus connect ke database. Itulah tujuannya kita buat modul ini. Habis itu kita akan coba buat di sini DB ini. DB ini di mana diambil? Kita ambil berdasarkan domain name system kita yang kita buat di ODBC tadi. Kalau teman-teman perhatikan, oke teman-teman, di sini ada CRUD ya. Oke, kita buat configuration. Kita ambil nama ini teman-teman. Kalau teman-teman ubah namanya di sini misalkan CRUD VBNet, silakan kita copy aja, silakan oke kan, silakan oke kan lagi. Kita masukkan di yang di DB ini teman-teman. Kita biar saya zoom. Ini di DB ini masukkan CRUD VBNet. Tapi teman-teman bolehlah lihat di video itu udah saya jelaskan secara detail di situ ya teman-teman. Jadi ini biar lebih cepat aja videonya, kepanjangan nanti. Sekarang kita pesan di sini, reset. Kalau misalkan database itu gagal gitu teman-teman. Kalau misalkan dia ada gagal melakukan koneksi ke MySQL kita. Oke, kita buat di sini pesan di sini koneksi gagal aja. Oke. Kita buat di sini koma. Kita buat di sini ikonnya gitu ya.
kita buat koma, ini sebagai koneksi. Oke, kita tutup. Ya, sekarang kita udah berhasil buat sebuah koneksi. Sekarang kita ke form CRUD. Oke. Di form load ini dan di atas kelas form CRUD ini selalu kita import ODBC-nya, import data, import sistem data ODBC, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba koneksi kita apakah udah nyambung ke database. Kalau misalkan dia nyambung, dia tidak memunculkan pesan ini, ya. Kalau misalkan dia gagal, otomatis dia akan memberitahu masalah yang sedang terjadi gitu, teman-teman. Silakan di CRUD ini, double klik. Kita panggil di sini call koneksi database. Ini dari mana diambilin, teman-teman? Dari modul ini. Yang ini. Kalau misalkan saya ubah di sini connect db, otomatis di sini akan terjadi kesalahan. Kita ubah connect db. Gitu teman-teman. Kita coba jalankan dulu apakah memang berhasil connect ke database apa belum. Kita klik CRUD. Oke. Kalau misalkan dia gagal, teman-teman, otomatis akan memberitahu warning tadi. Kita akan coba aja. Kita coba dulu. Kita akan coba di modulnya ini, kita salahin satu. Ini asal-asalan kita buat, kita coba. Oke, kita klik. Ini nih, koneksi gagal. Oke, teman-teman ya. Memang formnya muncul, tapi dibuatnya koneksi gagal. Oke, sekarang kita udah berhasil connect, teman-teman. Sekarang kita akan ke CRUD lagi. Sekarang kita akan tampilkan di sini, kita buat sub tampil data. Oke. Sekarang kita akan coba buat DA ya, sama dengan new ODBC adapter. Oke. Kita panggil nama tabel yang kita buat tadi, berarti select seluruh isi yang di tabel tadi. Yang ini teman-teman ya, TBL biodata ya. Select seluruh from, koma, connect. Oke, sekarang kita buat datasetnya. Kita buat di sini DA, fill DS. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat yang di desain kita, namanya ya. Ini tabel 1 ya teman-teman. Ini pastikan ya teman-teman dengan tabel yang kalian buat ya, atau data reviewnya. Di sini saya buat tabel 1. Ini tabel 1, data source-nya diambil dari DS tabel. Yang tabelnya tabel 1 gitu. Tabel 0 gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman jalankan, kita buat sini CRUD. Oke. Dia nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi untuk menampilkan datanya, ini kan udah kita buat kelas nih. Sekarang kita panggil di bawah ini. Tapi ingat teman-teman, panggil ini jangan diduluankan tampil datanya. Ini bakalan error karena belum dibaca koneksinya. Kalau sistem coding itu harus terstruktur ya teman-teman ya. Oke, kita coba aja dulu. Bisa nggak kira-kira? Itu teman-teman nggak bisa itu. Error ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba ganti ini, kita buat ke bawah, call tampil data. Oke, di form index ini biar default tampil dia, kita copy ini, double klik di sini. Oke, biar pas kita jalankan formnya muncul gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat yang kita masukin di database tadi, ini ada nih dua data ini, ada yang name dan ada alamatnya gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di database sama ya.
Kita coba lihat ya di sini. Kalau misalkan saya ganti ini tes 1. Di sini belum berubah, tapi coba kita tutup lagi formnya, kita klik tes 1. Oke teman-teman ya. Oke, udah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah coding di dalam tambah ini, double klik. Buat di sini txt clear. Oke, txt alamat. Oke. Habis itu kalau misalkan dibersihin di mana dia fokus kursornya, berarti txt name fokus. Oke, maksudnya gini teman-teman. Kalau misalkan ini udah berhasil dibersihin, dia fokus ke txt nama, kursornya gitu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Nanti kita akan coba melanjutkan bagaimana cara simpan ke database, edit dan delete teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.